Halo teman-teman semuanya, jumpa lagi di channel kita. Hari ini kita kedatangan lagi produk dari Roadmaster. Tipenya Bass Gen 2. Apa ini tipenya? Roadmaster tipenya biasanya di sini. 26 Gen 2 ya, teman-teman. Roadmaster Bass 26 Gen 2. Roadmaster Bass 26 Gen 2. Bener pura tipenya? Oke. Kita soalnya tulisannya pokoknya Gen 2, wes. Pokoknya tipenya Bass ya. Bass Gen 2. Ini produk dari Roadmaster ya, 26 Gen 2. Ini salah satu speaker aktif pasif yang bisa dibilang ya speaker rumahan, tapi menurut saya speaker ini juga digunakan untuk kalangan profesional. Contohnya mungkin di kantor, mungkin di beberapa tempat-tempat sekolah dan lain-lain. Karena produk Roadmaster saya sudah juga menjual sejak lama, mungkin dulu kita juga sering diperuntukkan speaker aktif pasif ini untuk sekolah-sekolah, makanya rekomendasi banget. Dan ini tipe terbaru dari Roadmaster dengan tipe bass 26 generasi kedua. Untuk speknya di sini sudah dituliskan, ada USB, ada tempat micro SD, MMC, terus ada FM radio juga, ada X-Bass sound atau subwoofer ya. Jadi speaker ini meskipun bodinya sekecil ini tapi ternyata ada subwoofernya juga, keren banget. Ada input untuk mikrofon dan juga bisa di Bluetooth dan TWS. Wow. Speakernya menggunakan woofer 2x6 in. Wah, cuman 2x6 in tapi bisa subwoofer loh. 2x6 inci bisa subwoofer. Produk dari Roadmaster. Makanya saya penasaran banget bagaimanakah untuk kualitas suaranya dengan ukuran 2x6 in tapi ada subwoofernya. Nanti akan kita ulas, nanti kita akan cek sound juga, dan kita dengarkan langsung suaranya dari Roadmaster 26 Bass Ribbon Gen 2. Nah, oke, kita unboxing. Kita unboxing dulu kardusnya, soalnya kayak model-model yang ada, inget tipe apa ya, Roadmaster yang tipe lain modelnya juga kayak gini teman-teman. Jadi saya agak bingung tadi menggunakan, tak pikir ini tadi tipenya yang bukan Bass Gen 2. Oke, sekarang kita keluarkan. Nah, ini untuk unitnya. Untuk unitnya aktif pasif ya. Ini aktifnya, ini pasifnya. Jadi nanti dalam dus ini sudah terdapat dua buah speaker seperti itu. Yang ini untuk yang aktif, terus yang sebelah kanan, terus yang satunya ini yang pasif. Jadi dia teman-teman bisa lihat, ini untuk yang pasif. Nah, wah, kecil ya, cuma 6 in. Tak pikir gede. Ternyata kecil, cuma 6 in ukurannya. Ini adanya cuma speaker ya. Ada speaker 2 dalam dus. Ini aktifnya. Nah, ini. Terus ini ada spesifikasi. Nanti kita akan ulas. Kalau mikrofon tidak ada ya, teman-teman. Tapi ada input 2 mikrofon. Kalau model seperti ini memang rata-rata tidak ada mic-nya, tapi dia sudah dibekali sama 2 input mikrofon. Jadi teman-teman nanti bisa langsung pasang mikrofon yang dimana langsung digunakan di speaker dari Roadmaster dengan tipe Bass Ribbon 26 generasi kedua. Nah, ini komplit ya. Bass Ribbon 26 generasi kedua. 26 itu artinya 2x6 in. Sekarang saya lihat dulu di spesifikasi, bagaimana spesifikasinya dulu sebelum kita ulas ke unitnya. Aduh, ini remote controlnya. Ternyata ada remote controlnya juga. Ini remote control, terus ada buku manual, ada kartu garansi ya. Dan pasti yang teman-teman lihat yang kita review hari ini adalah produk dari Sinar Baja Elektrik. Oke, sekarang kita lihat bagaimanakah spesifikasi secara teknisnya ya. Jadi speaker ini nanti sudah aktif pasif, ini sepasang. Ini untuk aktifnya, ini untuk pasifnya. Jadi nanti sepasang seperti ini. Kita akan lihat langsung ke spesifikasinya. Bagaimanakah spesifikasi dari Roadmaster KD Pro. Roadmaster Ribbon 26 Gen 2 lingkup KD Pro wajah. Nah, ini teman-teman ya, untuk spesifikasi teknis dia menggunakan konsumsi daya untuk minimalnya ataupun 5 watt ya, ke PLN 5 watt. Ini posisi standby, jadi sangat kecil kalau posisi standby. Kalau posisi dimaksimalkan sampai dengan di 220 watt. Jadi menurut saya untuk speaker ini juga tidak terlalu boros di listrik. Dia efisiensinya tinggi, terutama digunakan untuk rumahan, karena kalau rumahan yang paling kita butuhkan adalah efisiensi agar lebih ke maksimal suara tapi wattnya kecil. Lalu untuk Bluetooth sudah menggunakan 2,4 GHz ya. Kalau teman-teman nanti menggunakan Bluetooth yang pasti sudah bisa di TWS juga, keren ya. Ada USB MP3 ya, kalau USB-nya bisa digunakan untuk MP3. Ternyata ada radionya juga. Speaker yang menurut saya masih komplit karena masih dilengkapi dengan radio.
Lalu sistem speakernya ini ada woofer 2 kali 6 in. Jadi menggunakan komponen 26 ini 6 inci kali 2, 6 inci kali 2. Jadi totalnya dapat 4 unit 6 in. Jadi per boxnya 2. Jadi totalnya 4 kali 6 in, bisa seperti itu ya. 6 inci, 6 inci, 6 inci, 6 inci. Jadi totalnya 4 kali 6 in. Dan ternyata speaker ini 3-way, ada mid range-nya. Mid range-nya 3 in. Mid range-nya ini 3 in, mid range 3-way ya ternyata ya. Terus ada tweeternya 1 in. Ini tweeter. Wah. Saya baru tahu loh. Dengan model sekecil ini tapi 3-way. Karena biasanya speaker model kayak gini ini 2-way saja. Jadi biasanya ada 1 tweeter sama speakernya 2 buat low sama low 2 sama tweeter. Kalau yang ini 3-way, jadi menggunakan woofer dan juga bisa ngesap ya. Di sini dituliskan ini woofernya bisa ngesap woofer. Jadi ada ekstra bassnya seperti itu. Sekali lagi ya, mid range-nya menggunakan speaker yang 3 in kali 2. Terus untuk high frekuensinya 1 in kali 2. Lalu yang ini tadi ada ada speaker subwoofer 6 inci kali 2, 6 inci kali 2. Jadi modelnya memang 3-way. Frekuensi responnya 20 sampai dengan 20 kHz. Lalu untuk RMS-nya ini yang penting ya. RMS-nya ini 2 kali 50 watt. Jadi per box ini RMS-nya 50 watt. Yang ini RMS 50 watt, ini RMS 50 watt karena powernya stereo ya. Jadi dia menggunakan 2 kali 50 watt RMS. Untuk inputnya ada USB. Langsung aja ke unitnya ya. Untuk input di sini saya nyalakan. Nah, di sini potensionya ya juga lumayan ini, ada lampu-lampunya ini. Untuk USB tadi di sini ya ada USB-nya buat input, tempat untuk micro SD dan juga MMC. Lalu di sini ada brief, ada next, scan, mode. Modenya ada Bluetooth tadi ya, Bluetooth. Ada FM radio, masih ada FM radionya, ada line input. Line inputnya ada di sini. Apakah belakang ada? Oh, di belakang juga ada. Oh, inputnya ini bisa pakai RCA di sini. Sama pakai aux input di sini. 3,5. Oh, keren ini. Ini Bluetooth ya. Lalu untuk input mic ini ada 2. Volume mic-nya ada di sini. Ini input mic. Terus ini echo buat mikrofon. Jadi mic-nya ini sudah ada echo-nya juga ternyata. Ada pengaturan bass, ada pengaturan treble. Terus ini extra bass. Ini yang dimaksud subwoofer. Speaker 6 inci so ngesap ini gimana ceritanya? Coba nanti ya tak buktikan ya. Masa ini bisa ngesap loh. Speaker 6 in loh. Speaker 6 inci kali 4 bisa keluar subwoofernya. Oke, nanti kita akan tes ya. Ini speakernya cuma 6 in ya. 6 in bisa ngesap. Terus ini pengaturan bass sama treble buat musik. Terus ini volume musik. Kalau ini volume untuk mikrofon. Terus kalau dari belakang untuk inputnya ini menggunakan RCA tadi. Terus ini paralel ke speaker pasif ya. Jadi ini dari aktifnya di paralel ke speaker pasif. Speknya di sini ada ya. Untuk yang tipe 26 Gen 2 ini woofernya menggunakan 2 kali 6 inci, per boxnya berarti totalnya 4. Terus mid range-nya ini menggunakan 3 in. Terus yang tweeternya di sini 1 in. Untuk RMS totalnya 50 watt kali 2, teman-teman. Oke, sekarang kita coba ya, teman-teman. Saya penasaran sama kangkeng yang katanya ini kok bisa ngesap ini. Saya malah penasaran ini apa? Ini mic. Oh, alah ini. Kita nyoba dulu. Bagaimana suara? Apakah bisa ngesap? Yang paling penting itu. Nah, speaker ini bisa ngesap berarti ya weh istimewa tenan. Memang kalau Roadmaster ini idenya harus ada ya, teman-teman ya. Karena kalau mengingat produk dari Sinar Baja memang dibuat sendiri di pabriknya sendiri, makanya model custom aja apa aja bisa ya. Ini tak coba subwoofer dulu ya. Ini subwoofer extra bass ini. Duh, iya ngesap ih. Mohon maaf ya teman-teman, nggak ada mid delay jadi jangan dikomplain. Ini kita hanya dengarkan untuk subwoofer saja. Luluh horek iki yo nan. Ini dan speaker ini. Iso horek ya nan teman-teman. Ini bener-bener rendah loh. Ini 35 Hz muni. Ini 35 Hz bunyi ini, 35 Hz rendah. Kok iso rendah gini ya?
bener-bener bisa ngesap. Ini teman-teman ya, ini bener-bener menurut saya speaker yang hampir bisa dibilang istimewa banget karena hanya menggunakan komponen 6 inci 6 inci x 4, tapi dia bisa keluar subwoofer. Wah, istimewa banget. Ini menurut saya speaker yang super keren. Dia ukurannya cuma 6 inci x 4, tapi suaranya benar-benar mantep banget. Ada rendahnya, ada clearnya, dan juga karakternya benar-benar ada subwoofer. Speaker 6 inci suaranya bisa subwoofer. Jan Roadmaster teman-teman, Roadmaster keren. Oke ya, sekarang coba kalau kita bunyikan full rank ya. Jadi 3W nya ini seperti apa, mid rank sama tweeter. Apakah benar-benar 3W? Kita dengarkan bagaimanakah suaranya. Packing mic. Jadi kirim soalnya. Bener-bener 3W. Ini bener-bener saya merasakan suara antara subwoofer, terus suara mid range sama suara high frekuensi. Ini bener-bener nyambung. Kalau menurut saya ini istimewa banget. Speaker rumahan tapi seperti delaynya aja dipertimbangkan ya. Jadi waktu kedatangan antara speaker subwoofer, terus speaker mid range, speaker high tweeter, komponen high tweeter ini bener-bener nyatu banget. Di telinga nyaman, di telinga tidak kasar untuk high frekuensinya, dan juga yang pasti pokoknya wis iki speaker kecil kayak gini tapi suaranya bener-bener istimewa. Produk dari Roadmaster Rebound 26 generasi kedua. Coba ya kalau kita dengarkan sekarang suara satu lagu aja teman-teman ya, lagu DJ dulu, dan kita dengarkan bagaimana untuk clarity-nya. Oke, kita dengarkan.
Wah, speaker ini bikin bergeleng-geleng kepala. Saya juga heran ya terkadang ya sama produknya Roadmaster. Saya pertama kali datang sampel ini saya kira speaker rumahan. Biasanya speaker rumahan itu menurut saya itu asal buat. Jadi tidak memikirkan polaritas, tidak memikirkan phase, tidak memikirkan respon frekuensi, tapi ini beda banget. Produk Roadmaster ini benar-benar menurut saya super istimewa, benar-benar super istimewa. Kalau kita melihat teman-teman tadi sudah melihat sendiri ya bagaimana secara fitur, secara watt dia bahkan jujur banget menuliskan termasuk RMS-nya, termasuk spek speakernya. Dan yang saya dengarkan ini benar-benar speaker rumahan yang super istimewa karena tidak semua speaker rumahan itu dibuat dengan cara yang benar. Maksudnya gimana? Ada beberapa speaker rumahan seperti ini yang dibuat cukup mungkin dari power aktif lalu disambung ke speaker, boxnya juga asal buat, yang penting bunyi, yang penting harganya murah. Tapi Roadmaster tidak demikian. Dia benar-benar memikirkan terutama di respon frekuensi. Ini speaker yang istimewa lah ya. Bahkan speaker kayak gini ya kalau dipikir mungkin wah ini buatnya yang penting asal buat, terus dikasih power, dikasih speaker langsung bunyi. Nah seperti itu. Karena kalau teman-teman sekarang seperti speaker aktif ya, ibaratnya kita membeli modulnya saja sekarang banyak. Tapi Roadmaster benar-benar dipikirkan mulai dari pembuatan power amplifiernya. Waktu kedatangan suara ini istimewa loh. Antara low frekuensi, mid frekuensi, high frekuensi ini tidak saling mendahului. Ini istimewa banget. Ini benar-benar kerasa di telinga. Jadi baru kita nyalakan saja speaker sekeras apapun. Kalau contohnya ya kita menggunakan speaker 15 inci plus tweeter, itu kan yang sangat familiar sekarang. Speaker itu ketika nanti dia sudah antara high sama low tidak bebarengan, ini baru didengarkan saja meskipun dia keras sudah kelihatan. Wah ini nggak bareng antara high frekuensi sama low-nya. Ini sudah kelihatan langsung wah ini nggak bareng. Tapi Roadmaster speaker sekecil ini menurut saya versi rumahan tapi pembuatannya super istimewa. Low frekuensi, mid frekuensi, high frekuensi difikirkan dengan benar-benar jenius, benar-benar difikirkan dengan matang dengan hasil yang super maksimal. Karena hasil suara sekali lagi ya, ini pembuatan box, pembuatan komponen, pembuatan power amplifier, komponen speaker ini sangat berpengaruh terhadap suara yang dihasilkan. Nah, jadi bukan hanya sekedar cara merakit, tapi wah ini benar-benar warna suara ini benar-benar bisa dirasakan ya. Dari Roadmaster dengan tipe Bass Ribbon 26 generasi kedua. Sayangnya saya belum terlalu apal karo tipe ini. Roadmaster Bass Ribbon 26 generasi kedua karena benar-benar baru banget dan saya sendiri benar-benar baru dapat unitnya teman-teman. Dan speaker sekecil ini lah ya, 3-way aktif pasif. Ini kalau dikasih contohnya di ruangan, dikasih ruang tamu ya kanan kiri sudah nggak terlalu kelihatan. Bentuknya juga elegan banget, dia tidak norak, grillnya bagus dan juga benar-benar profesional menurut saya. Ini ditaruh di rumah, ditaruh kanan kiri, suaranya sejan horek maksimal. Ini solusi buat teman-teman semuanya yang pengen karaoke di rumah, yang pengen nanti mungkin di rumah mungkin ada acara-acara nanti pengen menggunakan loudspeaker, tidak perlu kita mengotong-otong power, membawa speaker pasif yang besar dengan hanya speaker sekecil ini, tapi kualitas suaranya jadi benar-benar mantap banget. Original dari Roadmaster dengan tipe Bass Ribbon 26 generasi kedua. Efeknya, ekonya yang belum saya coba teman-teman. Cek tes layoi, nah tes. Nah ini karena dasar daripada loudspeaker yang membuat enak dan enggak ini yang penting speakernya dulu. Pokoknya kalau speakernya enak, artinya speaker ini sudah enak suaranya. Mau kita kasih mikrofon, mau kita kasih musik, mungkin mau kita kasih instrumen yang lain, ini pasti suaranya enak, nyaman dan juga yang pasti tidak berisik di telinga. Jadi bisa dibilang sopan masuk telinga, benar-benar istimewa banget. Speaker sekecil ini loh 3-way, suaranya iso bareng jen kanan kiri iso enak nyel.
Oke teman-teman ya, terima kasih sekali buat Roadmaster dan juga Sinar Baja yang sudah selalu memberikan produk-produk terbarunya ke kita. Dan memang produk yang istimewa menurut saya adalah salah satu pembuatan dari pabrik Sinar Baja Elektrik, yang dimana untuk speaker rumahan saja benar-benar difikirkan secara kualitas suara, apalagi kelas profesional. Makanya gak heran ya produk-produk seperti Roadmaster, seperti Fidelity yang tipe HE series ini benar-benar bisa diterima khususnya buat teman-teman juga kalangan profesional rental, dan apalagi untuk yang versi Roman seperti ini sungguh sangat istimewa banget. Baik, terima kasih ya buat teman-teman. Kalau butuh informasi untuk harga, ini harganya saya belum ada ya untuk yang generasi terbaru dari produknya Roadmaster Bass Ribbon 26 generasi kedua. Segera nanti kita informasikan ke teman-teman semuanya untuk harga terbarunya, dan teman-teman nanti untuk pembelian sekali lagi bisa langsung WA atau tuliskan di kolom komentar. Terima kasih dan sampai jumpa kembali.